warga NU banyak yang bodoh. Jika nggak terima dikatain bodoh, buktikan. Cara buktikannya dengan cara mengkaji ilmu-ilmunya para ulama salafus soleh. Mengkaji Al-Quran dengan rajin, kemudian lanjut mengkaji kitab-kitab kuning tinggalannya para ulama. Jangan hanya suka hura-hura, guyonan saja ngajinya, guyon ngalor ngidul, guyonan ketawaan, guyonan. Kemudian kalau disinggung sedikit marah emosi. Ini kan malu-maluin kepada para ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini kan para ulama yang alim allamah. Para muhaddis, mufassir, para faqih, ulama-ulama ahli tasawuf, mereka ini para ulama sufi. Lah sekarang ini warga Nahdliyin, Nahdliyat dijak ngajinya malas sekali. Bahkan sudah ada video tinggal mendengarkan. Tidak didengarkan tapi langsung dikomentari. Komentarinya miring. Negatif, bahkan menghujat, mengkafir-kafirkan, menggoblok-goblokkan dan seterusnya lah. Jadi kadang-kadang saya ini malu sendiri melihat, aduh ini gimana sih warga Nahdliyin, Nahdliyat ini. Belum melihat isinya, baru melihat casingnya. Belum melihat isinya, baru lihat judulnya. Tapi sudah dikomentari, komentarinya langsung miring dan menghujat. Ini kan malu-maluin toh Kang, Mbak, Neng. Jadi warga NU itu harus pintar, harus cerdas, jangan malu-maluin. Caranya bagaimana? Tirulah para ulama-ulama alim. Ya, kita harus malu kepada para ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Ya kalau kita enggak malu sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya minimal kepada ulama-ulama yang ada dekat dengan kita. Para ulama-ulama yang masih hidup di kalangan Nahdlatul Ulama. Kan para ulama yang ada di Nahdlatul Ulama itu adalah gudangnya para alim, faqih. Nah, jam'iyahnya harus alim dong. Zaman dahulu itu orang masuk NU ya, zaman dahulu itu ceritanya para ulama-ulama. Kalau orang mau masuk NU itu tirakat dulu, istikharah dulu, puasa 40 hari, kemudian tahajud. Kami, orang tua kami juga begitu. Ya kakek-kakek kami begitu katanya ceritanya. Nah sekarang ini adalah kehormatan dibuka untuk siapapun yang ingin menjadi warga Nahdlatul Ulama. Jadi tidak harus dipilih, harus orang pilihan enggak. Siapapun yang mengamalkan amaliyah an-Nahdliyah maka boleh menjadi warga Nahdlatul Ulama. Tapi ya jangan terlalu malu-maluin lah ya. Kita ini kan dalam keadaan ghuswul fikri. Ghuswul fikri itu apa? Perang pemikiran begitu. Lah karena warga NU ini adalah mayoritas terbanyak di mana-mana. Kalau seandainya warga NU yang paling banyak bodohnya ya wajar saja. Ya karena memang anggota mayoritas. Tapi kalau bagusnya terbanyak tapi alim alamah, sampai pintar semua itu malah bagus. Orangnya alim-alim tawadhu begitu. Lah ini ada video ya, video kami tentang yasinan tahlilan. Judulnya memang sengaja menggunakan pertanyaan yang kami gunakan untuk judul. Kemudian langsung dikomentari begini. Kau lahir dari dubur babikah? Ustadz koclok 2 menit yang lalu. Ada lagi yang komentar begini. Kalau Anda belum paham ketauhidan, belajar dengan saya supaya Anda paham. Lah ini kan malu-maluin. Ini saya bayangkan kalau seandainya komentarnya di kolom-kolomnya Wahabi atau kolomnya Syiah atau di kelompok-kelompok Hizbut Tahrir atau ingkar sunnah dan menggunakan identitas NU, kan malu-maluin NU. Astagfirullah Kang, begini loh Kang. Ciri-ciri orang alim itu Kang, kalau ada informasi apapun dibaca dulu, didengarkan dulu, tabayun dulu. Kemudian kalau bisa dikejar sumbernya dari mana, begitu. Tidak langsung dikomentari. Ini baru ngelihat judul, ngelihat casing langsung dikomentari. Itu jelas bukan ciri-ciri orang alim. Ciri-ciri orang alim tak begitu. Orang alim itu hati-hati. Oleh sebab itu wahai saudara-saudaraku kaum Nahdliyin wan Nahdliyat, berhati-hatilah. Ya lihat dulu kalau ada kabar apapun, dilihat dulu, dibaca dulu dengan seksama. Kalau memang mampu mengejar tentang sumbernya, dikejar sumbernya dari mana. Tapi kalau tidak mampu mengejar sumbernya, ya minimal baca dulu isinya apa. Kemudian kalau seandainya mau dikomentari, komentari begitu.
Lah ini enggak, baru ngelihat judul, ngelihat casing, belum tahu isinya, sudah komentar, dan negatif lagi komentarnya. Ini kan ciri-ciri orang bodoh. Oleh sebab itu jangan jadi bodoh. Tirulah para ulama. Adakah ulama itu yang mendengar berita apapun langsung dikomentari? Enggak ada. Ulama itu hati-hati. Para ulama itu hati-hati. Makanya ciri-ciri orang yang alim itu hati-hati, enggak banyak komentar. Dia akan melihat dulu, mendengar dulu, membaca situasi dulu. Bahkan sampai komplit dia dengarkan sempurna, itu pun tidak dikomentari. Oleh sebab itu jangan meniru orang-orang bodoh. Ya, ada yang bentar begini, yang enggak tahlilan dan yasinan orang kafir. Lagi enggak boleh begini kan? Enggak boleh. Yang enggak tahlilan dan yasinan langsung orang kafir. Siapapun yang mengatakan kafir kepada saudaranya, maka bisa berbalik kepada dirinya sendiri. Ini adalah pendidikan khusus kepada saudara-saudara kami, warga Nahdin wan Nahdiyat. Jadi jangan mengkafir-kafirkan. Jangan niru gaya mereka. Mereka mengkafir-kafirkan kita, ya kita syahadat lagi kan begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong kita setiap sholat juga syahadat, tasyahud itu kan syahadat. Apalagi muadzinnya. Kalau menjadi muadzin kan syahadat itu setiap adzan. Dan kita warga Nahdien wan Nahdiyah tidak boleh, haram hukumnya mengkafir-kafirkan saudara sesama muslim. Kecuali kalau sudah jelas ada fatwa para ulama-ulama alim alamah bahwa misalnya si Rafidhahnya ini begini, keluar dari Islam begitu. Lah ini masalah Yasin tahlil aja sudah dikafir-kafirkan, nggak boleh Kang, ya. Apalagi kalau mengatasnamakan NU itu kan malu-maluin. Malu-maluin para ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Ada lagi gini, orang yang berkomentar menyudutkan agama pasti orangnya tidak beragama. Loh kan begini kan sama aja. Ini kan malu-maluin toh ya, ya. Oleh sebab itu para pengurus Nahdlatul Ulama di seluruh cabang, kemudian MWC, ranting, seluruh banom lembaga, ini PR kita bersama. PR kita bersama kenapa? Warga Nahdien wan Nahdiyat itu terbanyak. Mereka ini berbagai macam kalangan. Oleh sebab itulah ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana warga Nahdien tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Kemudian ada komentar begini, Ustadz siapa sih ini kok ngajari nggak boleh tahlilan, pekok dan seterusnya. Pokoknya nggak benar lah, ya. Ini adalah PR kita bersama para pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, mulai ranting, MWC, PC, PW, PBNU, seluruh lembaga dan banom. Bahkan pengurus-pengurusnya dulu lah yang harus ngaji. Pengurus itu ya minimal kalau belum seranting, hatam kitab Safinatun Najah, pengurus ranting begitu. Kasifatul Syajah, pengurus MWC harus bisa baca kitab Fathul Qorib. Pengurus cabang harus bisa baca kitab Fathul Mu'in, begitu seharusnya. Pengurus wilayah ya harus mampu menguasai kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Pengurus PB ya harus menguasai 4 madhab dan kutubus sittah lah minimal begitu. Ini malu-maluin ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini saja, mudah-mudahan bisa menjadikan renungan kita bersama. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.